Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin mendiseminasikan terkait dengan satu pelatihan mandiri yang ada di ruang GTK dengan platform Ruang Pendidikan. Di sini adalah kerjasama antara Yayasan Plan Internasional dengan Kemendikbudrismen, di mana dalam pelatihan mandiri itu mengupas tentang satuan pendidikan aman bencana. Sebenarnya saya ingin memberikan gambaran terkait dengan aktivitas pelatihan mandiri yang ada di ruang GTK. Nah, di sini ada kerangka Satuan Pendidikan Aman Bencana Komprehensif 2022 sampai 2030. Nah, di mana kita melihat situasi ya keadaan yang mungkin tidak bisa kita rencanakan, apapun bisa terjadi, terutama di satuan pendidikan kita. Dampak bencana di satuan pendidikan secara nasional dan sekolah di daerah rawan. Selama 10 tahun terakhir, berbagai bencana telah menyebabkan lebih dari 62.687 satuan pendidikan terdampak. Dari sini di beberapa wilayah kita pernah mendengar berita-berita terkait dengan bencana-bencana yang bukan hanya dari alam, tapi berbagai sumber. Ya. Nah, dampak bencana alam tersebut di sektor pendidikan tahun 2024 di Aceh dan Sumut, 2006 di DIY dan Jateng, 2009 Pangandaran, kemudian ada beberapa yang lain lagi 2018 sampai di Palu, Sigi, dan Donggala. Nah, di sini kita bisa mengategorikan ancaman yang dihadapi oleh sekolah saat ancaman alam dan perubahan iklim, kegagalan teknologi, kesehatan, konflik, dan kekerasan ancaman sehari-hari. Nah, landasan dari SPAP ini sendiri ada di Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Persesjen nomor 6 tahun 2023 tentang petunjuk teknik atau juknis penyelenggaraan program SPAP Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, dampak lain dari bencana ini bisa mengarah ke fisik, pendidikan, psikososial, dan ekonomi. Nah, kalau kita bicara terkait dengan aman bencana, apa sih sebenarnya satuan pendidikan aman bencana? Nah, sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Ada kata kuncinya sarana dan prasarana, budaya, melindungi warga sekolah, dan bahaya bencana. Nah, mengapa ini sangat penting? Salah satu bentuk dari pemenuhan hak setiap anak di Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang aman dari bencana selama menempuh pendidikan di sekolahnya. Nah, tujuan dari SPAP ini sendiri melindungi peserta didik dan tenaga pendidik, kemudian merencanakan secara berkesinambungan pendidikan dan pelindungan, kemudian promosikan pengetahuan dan keterampilan. Di sini kita akan mengedukasi pentingnya aman bencana dalam dunia pendidikan kita. Bagaimana SPAP dilaksanakan? Yang paling penting adalah melalui 3 pilar. Yang pertama, menyediakan fasilitas sekolah yang aman dari bencana, kemudian pengembangan perilaku kesiapsiagaan terhadap bencana, kemudian pemberian pendidikan tentang pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Nah, siapa yang akan mendapat manfaat ini? Yang pertama, peserta didik, kemudian tenaga kependidikan, kemudian tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah. Nah, dari sini kita ingin mengedukasi terkait dengan SPAP itu melalui pelatihan mandiri yang ada di rumah pendidikan. Bapak Ibu bisa langsung browsing di rumah pendidikan, langsung ketik saja ruangpendidikan.go.id, kemudian kita akan ke ruang GTK. Nah, kita akan menuju ke pelatihan mandiri. Di sini sudah tersemat pelatihan yang paling baru, ada di topik SPAP, yang nantinya tanggal 21 nanti akan di-launching oleh Ibu Dirjen Kemendikbudrismen untuk pelatihan ini. Nah, ada di paling atas ini, Satuan Pendidikan Aman Bencana,
Ada 4 modul. Silahkan nanti Bapak Ibu ikuti pelatihan ini secara mandiri, kemudian explore, dan Bapak Ibu bisa selesaikan sampai mendapatkan surat keterangan selesai topik. Di sini ada 4 modul. Modul pertama sekolah aman dimulai dari sini. Modul 2 siaga sejak dini, risiko bisa dikurangi. Kemudian modul 3 pendidikan tak boleh berhenti meski bencana datang. Dan modul 4 SPAP dalam aksi belajar, berkreasi, dan berbagi. Nah, silakan Bapak Ibu pelajari. Kemudian nanti Bapak Ibu screenshot tampilan ini, alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah selesai ya, tampilan progres dalam pelatihan mandiri ini. Silahkan screenshot, kemudian nanti Bapak Ibu akan kirimkan hasil screenshot Bapak Ibu ke form yang nanti akan saya bagikan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri SPAP, silahkan mengisi link ini. Nanti silahkan emailnya centang, kemudian nama lengkap Bapak Ibu, dan jenis kelamin, isi jenis kelamin, usia Bapak Ibu sekarang, asal instansi, kemudian kota, kabupaten sekarang Bapak Ibu, provinsi, kemudian nomor kontak Bapak Ibu, kemudian isi di sini apakah Anda sudah mengakses pelatihan mandiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menuntaskan seluruh modul, klik saja yang bagian ini. Kalau sudah tapi baru sebagian, tidak apa-apa, diklik saja di sini, atau saya belum menuntaskan satupun. Nah, setelah itu ceritakan hal baru yang Anda peroleh setelah mengakses pelatihan mandiri SPAP. Kemudian ceritakan topik yang paling menarik. Kemudian, nah di sini nama fasilitator yang mengimbaskan nanti Bapak Ibu bisa ketik nama saya, Irfan Widias Saputra, sebagai fasilitator yang menginformasikan terkait dengan pelatihan ini. Ya, silakan tulis Irfan Widias Saputra. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih bagaimana penilaian Anda terhadap materi pembelajaran mandiri SPAP di ruang GTK. Mulai dari rentang 1 sampai 10, dari tidak baik sampai sangat baik. Kemudian, nah, unggah screenshot halaman pelatihan mandiri SPAP ruang GTK yang telah Anda akses. Nanti dikirimkan filenya maksimal 10 MB. Tambahkan saja filenya di sini. Kemudian yang terakhir, berikan saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan. Silakan tulis saran yang mungkin ada dalam benak Bapak Ibu. Setelah itu klik kirim di sini. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Harapannya Bapak Ibu bisa mengakses dan memulai pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.